Selamat pagi semuanya. Selamat datang dalam podcast episode kedua ini pada podcast Bincang Kaderisasi dengan judul Mengembangkan Personal Branding dan Prospek Karir Melalui Pemahaman Kaderisasi. Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Titin Dwi. Di sini aku selaku MC pada podcast Bincang Kaderisasi ini. Ternyata selama ini itu banyak dari sebagian orang yang belum mengenal pentingnya personal branding untuk karir di masa depan. Nah, apalagi kan di sini kan zamannya udah berubah ya. Nah, kira-kira personal branding ini tuh penting nggak sih buat perkembangan karir? Oleh karena itu, setelah ini kita akan menjelajahi topik yang sangat menarik bersama dengan narasumber yang juga terlihat sangat bersemangat kali ini. Sebelumnya, mari kita perkenalkan narasumber kita yang akan berbagi wawasan berharga pada hari ini. Beliau adalah Muhammad Fawaid Pradika, merupakan seorang lulusan Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur lulusan tahun 2019 sampai 2023 dengan IPK 3,79. Beliau merupakan seorang founder Persi Parfum dan pernah menjabat sebagai Presiden BEM Visit pada periode 2022 sampai 2023. Nah, prestasi yang pernah didapatkan oleh Kak Fawaid ini di sini ada top 5 PR Adventure FICOM di Universitas Ciputra pada tahun 2021, lalu juara harapan 2 kategori jasa dan perdagangan KMI Award pada tahun 2022. Namun sebelum kita masuk ke dalam diskusi yang mendalam, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen pada channel YouTube BEM Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur, dan juga pantau terus ya media sosial kami untuk mendapatkan informasi seputar podcast episode yang kedua ini. Oke, sebelum kita memasuki sesi diskusi, yuk kita bersama-sama sapa dulu narasumber kita kali ini. Halo Kak Fawaid. Halo, ya selamat pagi. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Hari ini alhamdulillah ya, meskipun dengan cuaca Surabaya yang masih panas, yang panasnya luar biasa ini, tapi kita masih semangat untuk bincang kaderisasi kali ini, dan ya semangat banget sih. Alhamdulillah sehat luar biasa kabar hari ini. Kalau sendiri gimana kabarnya? Ya alhamdulillah aku hari ini kabarnya juga baik. Alhamdulillah. Nah, kira-kira nih Kak Fawaid udah siap belum sih buat diskusi pada podcast hari ini? Siap dong, kan dari kemarin-kemarin juga aku excited banget untuk datang hari ini untuk berbagi dengan teman-teman di sini, di podcast ini tentang personal branding pastinya. Setelah aku baca dari LinkedIn Kak Fawaid ini, ternyata Kak Fawaid ini lulus dalam jangka waktu 3,5 tahun ya Kak? Iya benar, tapi kenapa scrollnya di LinkedIn? Di LinkedIn itu belum aktif guys, jadi aku sempat aktif itu waktu setelah lulus itu kan, looking for new opportunity, tapi sampai sekarang aku belum kembangin lagi sih. Oke, tanpa berlama-lama ya Kak ya, mari kita memperluas wawasan tentang betapa pentingnya personal branding serta prospek pengembangan karir. Nah, di sini aku mau nanya nih Kak, kita sebagai mahasiswa ini kan masih awam ya mengenai apa itu personal branding. Nah, kalau boleh tahu, menurut Kak Fawaid ini sendiri yang udah banyak ya prestasinya, itu apa sih Kak sebenarnya pengembangan personal branding itu sendiri? Kalau misal sekarang dibilang tentang mahasiswa awam dengan personal branding, aku rasa itu ini ya apa namanya kayak sudah mulai bergeser ya, apalagi sekarang banyak pengguna media sosial, TikTok, itu juga mereka udah pada ngerti tentang personal branding. Jadi mungkin pengertian spesifiknya personal branding itu yang banyak orang belum ketahui. Kalau kita tarik ke belakang lagi, awal branding atau personal branding itu ditemukan, setahu menurut ilmu yang pelajari di ilmu komunikasi dulu, branding itu kita temukan pertama kali itu di Eropa, dan itu bukan untuk manusia, bukan untuk barang, produk atau merek, tapi untuk sapi. Di mana petani di Eropa itu dulu mereka kebingungan membedakan sapinya dengan sapi peternak lain. Makanya dibikin label untuk entah itu kayak dibikin anting atau telinganya yang
dikasih apa gitu yang membedakan sapi itu, hewan ternak itu dengan hewan ternak peternak lain. Dan dari situ ilmu tentang branding itu mulai berkembang. Jadi secara simpelnya branding itu adalah bagaimana kita memposisikan diri kita berbeda dengan orang lain dengan keahlian yang kita punya. Itu sih menurutku sendiri ya. Dan caranya bagaimana, keahlian seperti apa yang kita ingin personal branding kan kita angkat untuk jadi ciri khas kita, itu tergantung dari kemampuan masing-masing. Balik lagi karena yang awalnya bermula dari sapi, sekarang itu personal branding ilmunya jauh lebih berkembang untuk segala keperluan, bahkan sampai ke pemasaran juga. Seperti tahu sendiri lah ya, kayak merek-merek itu kan punya brandingnya masing-masing. Nah, menurutku sendiri cara mempersimpel personal branding pengertiannya adalah, kalau branding kan bagaimana kita membuat pencitraannya. Ini sebenarnya tugas anak komunikasi sih. Bagaimana kita membuat pencitraan tentang diri kita ataupun tentang brand yang kita miliki dengan sebuah citra yang pastinya harus baik. Harus baik karena nggak mungkin orang ingin dipandang buruk sama orang lainnya. Apalagi publik Indonesia, netizennya tahu sendiri kayak gimana, yang super julid dan segala macam. Nah, personal branding, balik lagi kata personal, jadi kayak kita bikin sebuah citra terkait diri kita sendiri gitu. Jadi mau nggak mau, kita juga harus membangun citra terkait diri kita dengan keahlian yang kita miliki tadi. Dan untuk tujuannya, balik lagi untuk menciptakan citra baik yang ada di publik gitu. Jadi orang-orang tuh kayak memandang, oh, Pak Wahid adalah orang yang sekian, yang seperti ini, seperti itu, dan ternyata Pak Wahid expert di bidang itu. Kurang lebih itu sih pengertian personal branding yang aku ketahui dan aku pelajari ketika aku belajar waktu di ilmu komunikasi. Oh, jadi berarti personal branding ini kurang lebih hampir sama kayak ciri khas kita, atau agar kita bisa dilihat ya di lingkungan itu berbeda dengan orang lain gitu ya. Betul, karena sedikit perbedaan tetap berbeda gitu dan akan tetap menjadi ciri khas. Atau kalau teman-teman kebingungan tentang gimana sih cara bikin ciri khas atau kalian cari satu topik aja, misalkan suka fashion, tapi kalian spesifikin aja, kalian suka fashionnya seperti apa? Contoh fashion cewek kue. Jadi kan setiap bikin baju tuh ya wes pakai baju cewek kue terus aja gitu. Lambat laun orang-orang akan teringat, oh ternyata Fawaid adalah cowok yang suka fashionnya cewek kue gitu. Dan itu akan, kalau dilakukan secara konsisten, itu juga akan menimbulkan citra di publiknya itu tadi. Jadi kayak nggak perlu yang muluk-muluk tentang environment, tentang SDGs, enggak, tapi satu yang berbeda dan unik akan bikin kalian akan diingat gitu sama orang lain gitu. Untuk kadang kan personal branding itu sendiri kan ada ya Kak ya, personal branding yang menurut pandangan masyarakat itu ada yang buruk, terus juga ada yang baik. Nah, menurut Kakak sendiri ini di sini personal branding yang baik dan benar itu kira-kira yang seperti apa ya Kak ya, dan bagaimana gitu? Oke, kalau misalnya kita bicara tentang baik dan benar, personal branding itu ada kan salah satu di ilmu komunikasi itu memang bahas tentang personal brandingnya. Dan setahu ilmu komunikasi itu ada dua macam, ilmu berupa ilmu yang bisa kita pelajari, dan yang kedua adalah seni. Karena kalau seni ini adalah karunia dari Tuhan yang emang kamu tuh kamu nggak belajar, kamu bisa gitu untuk membuat personal branding yang bagus dan baik itu tadi. Tapi balik lagi, kalau misal kita mau belajar tentang personal branding, itu nggak yang selalu sebuah hal yang kita pelajarin sampai apa ya, kayak kita getuni gitu sampai pusing gimana sih cara belajar personal branding. Itu sebenarnya sesimpel bagaimana cara kita membuat beda gitu loh. Kalau misal ditanya tentang baik dan benarnya, ini adalah hal yang sangat rancu ya, kayak nggak rancu sih, lebih ke kayak fleksibel, nggak ada yang baik, nggak ada yang benar. Personal branding itu bisa dibangun tergantung kamu ya, dirimu mau dipandang seperti apa. Kalau misalnya emang kamu mau dipandang sebagai seorang penjahat, penipu, enggak masalah. Yang penting kamu tahu konsekuensinya. Kalau misal kamu sebagai penipu, penjahat, kamu nggak akan dapat apa ya, kayak dapat opportunity dalam sebuah pekerjaan. Kamu nggak akan dipercaya sama orang lain, dan hal itu yang bikin kita akan apa ya, sadar kalau misal personal branding itu akan berimpact pada masa depan kita. Buat personal branding ini kan pasti kan biar kita punya ciri khas ya Kak ya, beda dari orang lain, itu kan pasti ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Nah,
itu dari Kak Fawaid sendiri nih, kira-kira ada nggak sih tips tersendiri yang bisa buat membangun personal branding pada diri kita gitu? Oke, kalau tentang tips sendiri sebenarnya setiap orang tuh punya caranya masing-masing ya. Tapi kalau misalnya emang teman-teman bingung, buntu dan nggak nemu cara untuk bangun personal branding yang berbeda dengan orang lain, balik lagi yang aku bilang tadi, kalau misal personal branding itu adalah gimana cara kita berbeda dari orang lain, kita membangun sebuah image yang berbeda dengan orang lain. Kalau misal teman-teman kebingungan, cari aja kalian suka apa. Misal aku sendiri itu suka menulis, aku sebenarnya suka nulis scientific ya, secara ilmiah kayak. Jadi kalau dapat tugas paper, aku tuh senang banget karena aku bisa menyalurkan hobiku. Dari aku waktu SMA tuh aku suka banget ngotak-ngatik Microsoft Word. Meskipun di SMA tuh aku nggak banyak diajarin tentang tools-tools yang ada di Microsoft Word. Aku mentok tuh dulu cuma diajarin mail merge, gimana cara kita kirim email template ke beberapa email dengan satu template yang sama dengan beberapa penerima yang berbeda. Nah, caraku untuk membangun personal branding, aku sebenarnya kayak kreator pemula di TikTok. Aku mulai beberapa kontenku di TikTok tentang tips and trick menulis menggunakan Word. Jadi aku kasih tahu bagaimana caranya orang bikin daftar isi, bagaimana orang bikin daftar pustaka, bagaimana sitasi, bagaimana mendeling, bagaimana cara bikin caption. Itu sebenarnya hal basic sebenarnya. Bisa kita pelajarin di YouTube dan di mana aja. Tapi di Indonesia memang orangnya kan literasinya sedikit rendah ya. Kita nggak menutup kemungkinan hal itu membuat kita sadar kalau misal kita tuh lebih banyak belajar dari apa yang nggak kita pengenin. Kayak TikTok kan bikin orang, aku sebenarnya nggak pengen belajar Microsoft Word, tapi kalau tiba-tiba masuk FYP gitu. Jadi kita, oh iya aku suka nih, aku like, aku share. Dan itu yang bikin aku melihat, oh ternyata aku juga bisa ya sharing kepada teman-teman online terkait tips penulisan. Dan jadilah beberapa konten, 10 konten kalau nggak salah aku bikin, dan 3 diantaranya tuh viewersnya lebih dari 100.000 gitu. Bahkan ada yang satu tuh sampai 400.000, dan itu aku sebagai orang yang nggak pernah FYP, jadi kayak berarti senang banget lah. Yang kedua saya senang banget, aku juga jadi sama orang tua aku, kalau misal aku jadi orang tuh harus yang bermanfaat sama orang lain. Jadi kalau misal aku emang punya tips and trick baru, aku pasti sharing di TikTok tentang bagaimana cara menulis ini, bagaimana cara membedakan halaman yang awalnya Romawi ganti ke angka. Aku coba aja bikin konten tentang itu, dan itu juga aku sempat waktu itu dapat ada endorse masuk ya, dan itu juga bikin aku wah ternyata selain kita bisa berbagi sama teman-teman yang lain, kita juga ini ya, kita bisa dapat opportunity lain buat kita sampai dihubungin brand, ngajak kerjasama, kita bikin video konten, kita dapat bayaran. Itu hal-hal seperti itu tuh yang apa ya, kayak hal lain dari personal branding yang bisa kita dapetin dan ya bermanfaat bagi kita gitu. Dan kalau tips and trick, balik lagi teman-teman cari satu hal yang kalian sukai, kalian yang gemarin dan nggak bosan dengan hal tersebut, terus bikin spesifik aja. Kalau misal teman-teman suka nulis, barangkali nggak ada teman-teman yang bikin apa ya, kayak tips and trick penulisan via Gdocs kan, nggak ada yang tahu ya. Siapa tahu banyak orang yang lebih nyaman pakai Gdocs, tapi mereka nggak tahu cara bikin penulisan di Gdocs seperti apa. Makanya mereka bikin tips and trick gitu dan bisa booming. Kenapa? Karena belum ada yang bikin gitu. Jadi bikin spesifik aja, entah kalian bikin medianya berbeda, objeknya berbeda, meskipun caranya sama dan udah lazim didengerin orang-orang, ya udah kayak bikin different aja, apapun itu kecil apapun, perbedaan itu tetap berbeda. Cara tips membangun personal branding dari Kak Fawaid ini sendiri, jadi Kak Fawaid ini tadi memanfaatkan hobi Kak Fawaid buat terus dicari peluang buat meningkatkan personal brandingnya Kak Fawaid gitu ya. Nah, tadi kan Kak Fawaid sempat bilang ya kalau Kak Fawaid ini suka buat konten-konten di TikTok nih. Nah, kalau boleh tahu ya, apa ya nama TikToknya Kak Fawaid sendiri? Nanti biar di follow sama teman-teman, mungkin teman-teman kan juga bisa belajar soal Microsoft Word gitu. Sebenarnya aku juga udah lama nggak update sih. Kalau misalnya teman-teman mau ikutin TikTok wah, kalian bisa coba follow fawaid gitu, tapi fawaid.id gitu. Nanti ada beberapa konten tentang Microsoft Word. Aku juga bikin playlist tentang cara penulisan yang gampang buat teman-teman juga yang mau skripsian, yang mau belajar penulisan ilmiah tentang sitasi, Mendeley dan lain-lain. Teman-teman bisa cek di TikTokku yang aku tulis dari fawaid.id.
Ya, buat teman-teman mungkin buat teman-teman penonton boleh di follow ya nanti TikToknya Kak Fawaid. Namanya Fawaid. Ya, Fawaid Fawa .id. .id. Ya, teman-teman yang lain juga bisa belajar tentang penulisan di Word. Nah, buat apa ya, peningkatan personal branding itu kan pasti ada kan ya. Kalau di zaman sekarang kan ada ya kayak suatu alat yang bisa kita pakai buat meningkatkan personal branding kita sendiri itu seperti media sosial. Nah, itu dari Kak Fawaid itu dari apa ya? Sudut pandangku ya. Ya. Sebenarnya kalau misal di ilmu komunikasi kita bagi dua ya, alat dan media itu dua hal yang berbeda pastinya. Kalau alat ya tools yang kita pakai buat edit, buat mengedit gambar, video dan lain-lain. Sedangkan kalau media itu adalah channel yang mau kita pakai buat nyampein personal branding kita. Nah, kalau misal tools sebenarnya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang murah, yang gratis, bahkan yang apa ya, common lah buat kita, biasa kita pakai sehari-hari. Kayak kalau ngedit foto itu ada Canva, kalau misalnya di video itu ada CapCut, ada VN. Itu semua adalah tools gratis yang bisa kita akses, meskipun ada namanya freemium ya, kayak kalau misalnya kalian bayar untuk yang pro kan dapat lebih banyak akses dan lebih banyak aset yang bisa kalian gunakan. Itu sih dua alat itu. Kalau misalnya aku mau edit Canva buat ngedit foto, kalau misalnya ngedit video ya di CapCut. Dan itu juga yang membantu aku sampai sejauh ini. Bahkan aku juga aplikasikan dua alat itu di versi di brandku sendiri untuk edit beberapa konten, untuk edit beberapa foto video itu aku pakai kedua alat itu. Dan dua alat ini apa ya, kayak sebuah kebaruan buat kita semua di sini. Jadi kayak teman-teman yang kuliah sekarang tuh beruntung banget, udah banyak kemajuan teknologi yang bisa teman-teman bantu untuk membangun personal branding, ngerjain tugas. Itu hal yang ini ya, kayak jadi kelebihan buat kita. Terus kalau misal channel media yang mau kita pakai, itu balik lagi teman-teman mau bangun personal branding, targetnya siapa? Targetnya untuk bangun personal branding ya untuk bagi tips, atau emang untuk sharing, untuk looking for opportunity. Itu setiap tujuan pasti punya yang berbeda-beda. Kalau teman-teman emang orientasinya untuk cari kerja, teman-teman ingin dilirik HR, teman-teman bisa pakai yang namanya LinkedIn. LinkedIn itu juga salah satu media sosial yang super mind blowing ya buat teman-teman untuk cari recruiter. Dan dari LinkedIn, teman-temanku yang udah mulai kerja sekarang yang udah lulus, bahkan ada yang belum wisuda, udah dapat offering dari perusahaan lain, dari perusahaan-perusahaan itu, karena mereka bangun personal brandingnya di LinkedIn. Dan karena LinkedIn juga adalah sebuah platform profesional, itu pastinya isinya adalah tentang bagaimana teman-teman bisa menggambarkan diri melalui LinkedIn, melalui kata-kata yang terbatas, foto yang terbatas, tapi ngena gitu. Jadi kayak jelas dan measurable, bisa diukur dari progres teman-teman bekerja ketika melakukan sebuah project ataupun sebuah volunteer. Terus kalau misal teman-teman ingin sharing karena misal dari aku sendiri, aku suka untuk berbagi tips menulis tentang penggunaan Microsoft Word, tentang penggunaan handling. Itu tujuannya untuk sharing ya, bukan untuk looking for opportunity untuk bekerja. Jadi aku pakainya TikTok. Apa? Karena kalau di TikTok itu trafficnya lebih besar, dia lebih mudah untuk dijangkau orang. Ketika ada topik yang kita angkat menarik, itu akan diangkat. Dan biasanya banyak campaign-campaign yang dilakukan oleh TikTok itu untuk support kreator lokal, entah itu untuk mengedukasi, memberikan info menarik, atau mengajak rekomendasi kuliner. Itu pasti dari TikTok tuh ada masanya khusus, kayak ini loh, sering gak sih dengar hashtag serunya belajar di TikTok. Nah, itu juga salah satu campaign TikTok untuk mengedukasi dari penggunanya sendiri. Oh, berarti di sini alat sama media itu beda ya? Beda. Nah, terus kan tadi ngomong-ngomong soal personal branding, Kak Fawaid ini kan sempat ngomong kalau LinkedIn itu bisa menjadi salah satu media kita buat pengembangan personal branding. Nah, betul. Kalau boleh tahu nih Kak, apakah LinkedIn ini penting banget buat kita mahasiswa ini, dan kalau buat kita yang mahasiswa minim banget prestasi, nah itu kalau boleh tahu apa sih kira-kira yang bisa kita bagikan atau kita tulis di LinkedIn kita itu? Oke, sebenarnya ini disclaimer dulu, aku bukan ahli LinkedIn karena aku juga masih belajar tentang LinkedIn, tapi aku juga ingin sharing pengetahuanku tentang LinkedIn.
selain teman-teman bangun personal branding melalui kegiatan minim yang dibilang minim prestasi, sebenarnya prestasi itu nggak selalu tentang pencapaian juara 1, juara 3, juara sekian, nggak, tapi lebih ke bagaimana teman-teman berprogres di kampus, apa keahlian teman-teman di kampus. Barangkali kan teman-teman yang LinkedIn-nya nggak punya prestasi banyak, tapi kegiatan volunteernya banyak, penelitiannya banyak, dan apa ya, kayak organisasinya juga banyak, dan itu dapat teman-teman menceritakan secara measurable, secara bisa diperhitungkan, kayak dilihat progresnya baik angka melalui teman-teman yang sampaikan di caption ya, kalau nggak salah namanya. Setelah upload foto bisa ada caption kan. Nah itu juga teman-teman harus sampaikan sedetail mungkin, bahkan progres kayak berapa jumlah project yang kalian kerjakan, terus bagaimana hasil dari proker yang kalian sampaikan. Itu juga dilihat loh sama HRD untuk membangun personal branding, melihat kecakapan teman-teman. Dan aku juga, temanku ada dulu pernah, dia anak ilmu komunikasi UNER, dia mempelajari tentang bagaimana kita membangun personal branding di LinkedIn. Dan nggak semuanya anak berprestasi. Ada satu anak Ormawa, dia tuh bener-bener kayak yang aktif di Ormawa, dia ngikutin proker ini dan itu, pernah jadi MC, pernah jadi moderator. Dan dia tuh diliriknya bukan sama HRD, tapi sama event organizer. Diajak kerjasama untuk jadi MC, diajak kerjasama jadi moderator. Dan itu semua balik lagi, keahlian kita nih apa. Kalau misalnya teman-teman emang ahli untuk riset, teman-teman banyak pengalaman riset bareng dosen, ya udah kayak bangun aja, kayak personal branding teman-teman adalah seorang researcher. Dan yang ngelirik nggak mungkin dari HRD marketing, pasti adalah HRD untuk R&D produk ataupun dari malah BRIN, kan nggak ada yang tahu kan kita. Nggak semua opportunity itu bisa datang ke siapa aja, dari mana aja. Dan hal itu yang bikin kita harus menceritakan hal yang kita lakukan, progres yang kita lakukan sedetail mungkin, semeasurable mungkin, dan seobjektif mungkin. Oke. Terus nih Kak, ngomong-ngomong soal medsos yang bisa ngebangun personal branding nih, menurut Kak Fawaid, iya nggak apa-apa, silakan diminum dulu Kak. Dimakan juga nggak apa-apa sebenarnya. Iya, jadi ngomong-ngomong mengenai medsos yang bisa membantu membangun personal branding ini, menurut Kak Fawaid sendiri, peran medsos sendiri itu bisa banget nggak sih buat membantu kita meningkatkan personal branding, dan kira-kira ada nggak sih Kak tips khusus biar medsos kita ini bisa jadi wadah personal branding yang lebih profesional? Pastinya ya, karena sekarang tuh kita nggak menutup kemungkinan beberapa kali aku lihat, bukan lihat ya, lebih ke selama aku jadi organisasi dulu, kalau misal teman-teman ngelamar sebagai PDD, sebagai publikasi dokumentasi, teman-teman pasti diminta portofolio. Nah, salah satu yang aku lihat juga selain portofolio, aku background checking lah. Background checking tuh melihat bagaimana dia pernah di sosial media. Jangan sampai lah foto profilnya kosongan gitu kan. Kita juga bikin sosial media bukan untuk kita sendiri, tapi untuk publik melihat kita sebagai seorang seperti apa. Bikinlah sosial media itu seprofesional mungkin yang teman-teman bisa lakukan, karena kita nggak tahu opportunity itu datang dari mana. Kayak aku iseng-iseng konten, tiba-tiba waktu itu aku dihubungi salah satu brand ekspedisi. Bayangin aku konten tentang Microsoft, aku dihubungi sama brand ekspedisi, dan aku juga kan sebenarnya nggak memaksa, tapi beliau yang datang, dan ya udah kayak kita akhirnya kerjasama untuk produk, untuk kita kerjasama untuk promosi brandnya dia, dan ya udah terjadi kerjasama itu. Kalau misalnya aku nggak bikin diriku sebagai profesional itu di sosial media, aku nggak bakal dapat kesempatan seperti itu untuk diajak kerjasama sama brand itu. Selain itu, kalau misalnya kita juga ketemu sama orang lain, jangan malu untuk tukar sosmed. Kalau misalnya kita ada kenalan baru, jangan malu untuk saling follow di sosial media. Karena kita nggak tahu kesempatan itu akan datang dari siapa, datang dari mana, datangnya kapan. Jadi kalau misal teman-teman tanya media sosial itu bantu untuk bikin personal branding profesional apa enggak, jelas iya, apalagi di LinkedIn teman-teman. Pokoknya teman-teman kalau misal scroll LinkedIn lah, scroll aja LinkedIn 15 menit. Kalau nggak insecure, alhamdulillah deh. Karena aku sendiri juga kayak subhanallah, nih orang-orang profesinya dari mana aja kok bisa sambil kuliah bikin perusahaan, dia juga juara 3 lomba bisnis plan se-Indonesia, gimana belajarnya, skripsinya kapan dikerjainnya. Tapi ada
banyak malah orang-orang kayak gitu. Kalau kita nggak kayak gitu, kita yang akan terancam untuk kamu nggak bakal jadi apa-apa. Apa teman-teman kayak mau deh, kamu mau jadi apa yang nanti aku jadi. Sebenarnya semua orang punya tiga di tangannya masing-masing. Tapi kan untuk ikhtiarnya kita untuk memperbesar kemungkinan yang terjadi kan kita juga harus banyak mencoba ini dan itu. Dan hal itu yang bikin aku coba untuk bangun personal branding yang bagus di sosial media, nah itu di Instagram, di TikTok, di LinkedIn. Apalagi sekarang Instagram sama Facebook bisa connect kan, jadi teman-teman nggak usah bingung kayak upload satu konten buat upload di dua media sosial lebih enak. Kalau misal di LinkedIn ya, kalau misal LinkedIn kan eventually ya, kalau misal ada event-event aja kayak teman-teman habis progres apa, habis proker apa, ya upload seberapa besar progresnya, terus seberapa besar dampaknya, terus habis itu apa aja yang dikerjakan, job desk-nya ngapain. Yang penting measurable dan ada ininya, ada terukurnya, objektif lah kalau aku bilangnya. Itu sih. Tadi kan kita udah ngomongin banyak banget nih Kak tentang personal branding. Iya. Nah, di sini aku mau nanya, kira-kira ada nggak sih hubungannya antara personal branding itu sama prospek karir? Oke, personal branding sama prospek karir pastinya ada ya. Balik lagi yang aku bilang tadi, background checking. Yang melakukan background checking itu nggak cuma cutting apa kalian, nggak cuma waktu upload Weibo maba terus dicari yang cantik ganteng, enggak. Tapi background checking itu lebih ke kayak melihat gimana sih kamu, apakah kamu aktif di sosialmu, apakah kamu juga orangnya adaptif, apakah kamu orangnya punya banyak teman. Kalau orang marketing kan pasti dicari orang yang punya banyak teman ya, karena relasi lebih luas. Nah itu bisa kita lihat dari background checking, karena nggak mungkin orang-orang upload di LinkedIn tentang hari ini aku campur dengan 10 temanku, kan nggak mungkin kita uploadnya di LinkedIn ya. Yeah. Pasti kita punya di Instagram. Dan nggak mungkin orang-orang melihat anak ini waktu jadi di perusahaan sebelumnya ngapain aja ya di Instagram, pasti lihatnya di LinkedIn. Nah dari itu kedua itu kita harus bikin sebuah personal branding yang linear, yang sama, dan hal itu yang akan buat HRD atau mungkin orang yang akan bekerja sama dengan kita itu lebih percaya, oh ternyata dia ini expert di bidang ini, jadi nggak perlu bingung lagi. Dan kalau misal ada korelasinya ada jelas. Kalau misal kalau kalian ingin dipandang sebagai seorang marketer, digital marketer, tapi risetnya tentang ini pengolahan limbah sampah, kan nggak nyambung gitu pengolahan limbah sama marketing. Ya mungkin limbahnya bisa dijual, tapi kan dia fokusnya ke pengolahan limbah, bukan tentang marketingnya tadi. Jadi usahakan linear antara personal branding sama jenjang karir yang akan ditempuh nanti, biar teman-teman ada ketika HR melakukan background checking itu dia nggak kebingungan, nggak bikin dia penasaran, nggak bikin dia kok aneh sih gitu. Misalnya gitu sih, dia gampangnya teman-teman, biar HR tuh makin percaya aja kalau misalnya kalian emang expert dan pengen di bidang ini. Terus Kak Fawaid kan barusan sempat bilang kalau personal branding itu harus linear sama prospek karir. Nah itu kalau boleh tahu nggak? Kalau boleh tahu ya Kak ya, di sini ada nggak sih caranya agar personal branding kita ini linear atau relate gitu sama karir yang bakal kita ambil? Kalau misal cara untuk linearnya, balik lagi aku bilang tadi tentang apa yang kita kerjakan tuh usahakan yang kita share ke publik itu linear apa yang sama yang akan kita tekuni. Kalau misalnya teman-teman marketing, digital marketing ya fokus aja untuk cari portofolio digital marketing, sempat ikutin apa namanya pelatihan online atau mungkin mau bantu project temannya, barangkali temannya udah kerja atau punya bisnis pengen teman-teman kembangkan itu tadi. Dan usahakan seobjektif mungkin. Objektif itu kira-kira simpelnya adalah orang lain nggak bingung dengan hal yang kamu sampaikan. Kalau misal kamu bilang yang aku bilang tadi di awal dia, kalau misal aku mengerjakan tugas ini dengan baik, baiknya itu seperti apa? Karena baiknya orang-orang kan beda-beda. Usahakan itu seobjektif mungkin. Saya bekerja sama dengan 10 media partner eksternal untuk entertain Jawa Timur. Nah, itu kan berarti dia untuk jangkauan keluarnya tuh ada banyak, ada
relasinya lebih luas, dan itu kan mencerminkan apa ya, kayak menggambarkan sebuah hal yang nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Itu sih kalau misalnya dari aku, jangan sampai apa yang kalian lakukan, apa yang kalian share ke publik berbeda dari jenjang karir yang akan kalian tekuni, biar nggak bingung juga, nggak menimbulkan kebingungan dari HRD-nya yang mau background checking nanti. Terus dari Kak Fawaid ini sendiri nih, kira-kira ada nggak cara membangun personal branding yang kuat dan itu tuh bisa bermanfaat di lingkungan pekerjaan kita? Nah, ini pertanyaannya bagus banget sih ya, Kak. Bukan gimana cara yang bangun personal branding, tapi gimana cara bikin personal branding yang kuat. Iya. Nah, kalau yang kuat, yang pertama kita pasti harus tentukan minat kita apa, keahlian kita apa. Setelah kita dapet itu, yang kedua kita bikin message-nya, pesannya. Kita kayak mau dikemas sebagai orang seperti apa, yang fun kah, yang banyak kan reviewer yang kayak yang dulu contoh, dia ke review makanan nggak selalu enak, dia kayak bener-bener kasih honest review. Meskipun brandnya itu dicaci maki, tapi brand cuma mau bayar. Kenapa? Karena itu ciri khasnya dia, kasih honest review, yang mana honest review itu bisa dijadikan feedback buat perusahaan untuk memperbaiki apa yang kurang, dan juga bisa buat cerminan buat teman-teman masyarakat umum, apakah ini masih tetap gak enak atau udah diperbaiki. Terus yang ketiga, jangan lupa teman-teman konsisten. Nah, ini yang paling susah, karena aku sendiri juga nggak terlalu konsisten dalam membangun personal brandingku. Kadang kelupaan atau mungkin udah pernah kerjain satu project tapi kok waduh kayaknya nggak cocok deh buat aku publish gitu. Kalau misalnya nggak konsisten, teman-teman nanti akan ya udah kayak, karena nggak konsisten, jadi teman-teman tuh nggak dilirik HRD-nya kayak, oh orang ini nggak banyak portofolionya. Jadi selain teman-teman punya niche yang bagus, untuk punya keahlian yang bagus, pesannya yang menarik, kalian juga harus konsisten. Karena dari konsistensi itu orang-orang jadi tahu gitu kalau misal kayak gini. Itu sih caranya dari aku, 3 tips tadi. Oke, nah nggak kerasa kita udah berada di akhir video nih Kak. Nanti dari konsep podcast ini sendiri kan nantinya podcast ini bakal menjawab beberapa pertanyaan dari keluarga mahasiswa Fakultas Pertanian. Nah di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan dari keluarga mahasiswa Fakultas Pertanian. Buat pertanyaannya sendiri itu yang pertama ada pertanyaan yang bacakan ya Kak ya. Nah, apakah membangun personal branding ini untuk peluang karir harus dimulai jauh-jauh hari sebelum memasuki dunia kerja, Kak? Ini sebenarnya apa ya? Sebuah fakta yang menyakitkan, karena setiap orang tuh informasi tentang personal branding itu nggak selamanya sama ya. Jadi buat teman-teman yang nonton podcast ini, mungkin ini adalah salah satu tanda buat kalian untuk membangun segera personal branding, segera bikin akun LinkedIn buat teman-teman yang ingin bekerja ke depannya. Karena kalau misal nih kita mau bikin LinkedIn nanti setelah lulus, nanti aja deh, soalnya orang portal lagi dulu, nanti aja deh. Tapi HR lihatnya, kok mereka postingannya deket-deket ya. Nah, itu gunanya kalau teman-teman udah sadar dari sekarang, jadi ya udah bikin sekarang buat personal brandingnya. Kenapa? Karena balik tadi aku bilang tentang konsistensi. HR akan lihat konsistensi teman-teman dari awal sampai akhir. Oh ternyata orang ini emang udah terjun di bidang researcher dari tahun 2018, sejak dia menjadi asdos di labnya. Itu juga ini kayak memberikan sebuah insight buat HRD. Kalau misal ngeliatin teman-teman emang gemar untuk melakukan penelitian dan ahli bisa untuk melakukan penelitian meskipun sebagai asisten dosen. Nah, kemudian untuk seberapa lamanya, menurutku secepat mungkin sih kalau teman-teman sadar ya udah cepat dibikin, cepat dibangun personal brandingnya supaya kita nggak tahu kesempatan untuk mendapatkannya. Barangkali teman-teman kesempatan udah dapat offering dari perusahaan, kan kita nggak tahu. Itu juga balik lagi kayak kita juga harus konsistensi dengan apa yang kita bikin, dengan linearitas tadi, terus konten yang menarik, konten yang objektif, bisa terukur dan orang-orang lain nggak bingung dari konten kita. Hal kayak gitu yang banyak orang nggak tahu, jadi kita sesegera mungkin untuk bikin personal branding dan ketika pokoknya kesuksesan itu terjadi ketika kesempatan dan kesiapan terjadi, dan kita nggak tahu kesempatan datang kapan, jadi yang bisa kita atur adalah kesiapan. Jadi mulai kalau misalnya sekarang teman-teman udah sadar tentang personal branding,
cepet dibangun, cepet dibikin LinkedIn-nya, cepet di-share apa teman-teman yang udah ngelakuin. Selesai ospek juga mau di-share juga boleh. Ospek kalian ngapain waktu kelompok, kalian dapat tugas apa, membantu koordinasi 10 tugas kelompok. Di-share aja nggak apa-apa untuk mempermulakan. Tapi mulai lambat laun teman-teman akan melihat teman-teman akan expert atau mungkin ahli di bidang apa. Nanti akan juga terlihat setelah beberapa lama menggunakan LinkedIn. Oke, buat pertanyaan yang kedua ini di CV-nya Kak Fawaid kan tertulis bahwa Kak Fawaid ini merupakan seorang founder parfum Persi kan. Nah, kalau boleh tahu nih Kak ya, selama merintis usaha parfum ini tuh kendala apa saja sih yang pernah Kak Fawaid ini temuin dan cara Kak Fawaid mengatasi kendala-kendala ini tuh bagaimana? Oke, aku kaitin sama branding aja ya biar nggak ibarat topik kita. Jadi kalau misal bingungnya tuh gini sih, kayak orang-orang tuh kenapa sih harus Persi gitu, kayak apa sih yang nilai kita jual, itu sih kayak kayak aku bilang tadi, expert keunikan apa yang kamu jual, apa yang hal yang membuat kamu beda. Membuat aku beda itu sebagai sebuah parfum yang menggunakan rempah-rempah, dan itu membuat orang lain bingung, kok rempah-rempah dijadikan parfum. Rempah-rempah kan patutnya untuk jadi pengaruh ruangan, untuk jadi jamu, kok kamu jadikan parfum, apakah nggak nabrak baunya? Nah, kita tuh menganut konsep lemonade, dimana lemon, kalau misal kalian makan lemon sendiri kan itu rasanya kecut banget ya, nggak masuk, istilahnya nggak bisa kita terima dengan lemon doang, harus kita seimbangkan dengan mungkin dicairkan, kemudian dikasih pemanis gitu kan. Nah, hal itu yang bikin aku berbeda gitu. Aku pengen mengangkat budaya lokal, aroma-aroma lokal, menggunakan bibit-bibit parfum rempah-rempah khas Indonesia. Ditambah aku juga pakai nama-nama wayang sebagai variasi aromaku gitu sih. Jadi kendalanya ngebangun citra publik aja sih, kayak edukasi orang-orang tentang Persi, dimana kita karena sejauh ini digital marketing kita tuh masih belum terlalu jalan. Tapi pesanan online masih ada, cuma nggak sebanyak kalau offline. Dan kalau offline tuh kita gencarkan banget karena kita masih belum kebantu sama online kan. Jadi kita coba gencarkan di offline dulu. Sih itu kendala terbesarnya membangun sebuah citra. Jangan pikir teman-teman bikin bangun citra terkait yang personal branding tadi gampang ya, nggak, eksekusinya tuh susah banget. Teman-teman harus punya gaya komunikasi sendiri, ciri khas sendiri, selain menentukan keahlian teman-teman yang spesifik tadi. Itu sih. Oh, berarti parfum Persi itu parfum yang dibuat dari rempah-rempah ya Kak? Iya betul, bibit rempah-rempah. Bibit rempah-rempah. Dari aku sendiri juga baru tahu ini sih. Iya, makanya aku juga mau edukasi orang-orang juga. Kalau misal kita tuh punya kekayaan alam yang banyak banget. Bahkan penjajahan dulu kan ke Indonesia gara-gara rempah-rempah. Bener. Masa kita nggak mau mengeksploitasi SDA yang kita punya? Apalagi rempah-rempah kan tanaman yang bisa kita tanam, bukan yang sekali pakai dan silang lagi, yang tidak terbarukan. Kita bisa membudidayakannya lagi. Mungkin bisa dicukupkan. Nah, itu tadi kita udah membahas mengenai cara mengembangkan personal branding dan prospek karir melalui pemahaman kaderisasi. Nah, di sini saya selaku MC dan juga beberapa teman-teman di balik layar ini ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Fawaid yang telah hadir pada podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan juga share video ini ya. See you.